A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidan. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti nyata Quran dari Tuhannya? Wa yatluhu syahidun minhu. Dan sebelumnya juga Al-Quran itu nyata dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi-saksi darinya. Kalau dimaksud dengan saksi di sini, ya, ayat yang ke-17 ini, saksi adalah para Jibril. Ya. Itu yang sering disampaikan dalam kisah bahwa malaikat Jibril itu tiap Ramadan itu turun ke bumi untuk murojaah, untuk ngelalar, untuk deres, untuk review dan rewind. Nabi Muhammad dibacakan lagi semua surat dan ayat yang sudah disampaikan sampai titik Ramadan itu. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain tentu ada penambahan selama jeda selama jangka waktu 1 tahun itu sudah pasti ada ayat-ayat baru sehingga kemudian dihafalin ulang. Nanti setelah Jibril mengeja, Rasulullah juga mencocokkan, Rasulullah mengeja, Jibril mencocokkan. Setelah itu kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Zaid bin Sabit untuk dicatat, untuk didokumentasikan. Jadi wa'atluhu syahidun minhu, dan membacakan Al-Quran itu kepadanya dari Jibril, maksudnya syahidun itu. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, dan sebelumnya juga sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Jadi apakah sama orang yang kafir yang tidak percaya Quran dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata itu bahwa Quran memang benar-benar dari Tuhan? Dan juga menjadi rahmat, termasuk Taurat itu adalah kitab Rasulullah, Injil kitabnya Allah, Injil juga kitabnya Allah, tapi yang original ya, yang asli, yang belum ditambah kurangi. Ulaika yu'minuna bihi, orang-orang yang langsung percaya dengan apa yang diturunkan Allah itulah orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Wa may yakfur bihi minal azabi fannaru mau'iduhu. Jadi kalaupun tetap masih ada orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran, mereka meskipun sudah datang bukti-bukti nyata kebenaran Al-Quran, masih saja tidak percaya. Mereka yang rata-rata dari golongan kafir Mekah, minal azab itu dari golongan-golongan kafir Mekah, fannaru mau'iduhu, maka ya sudahlah. Memang mereka memilih tempat tinggal neraka, ya sudah, itulah neraka tempatmu. Wala takum fi miryatin minhu innahul haqqo min rabbika. Dan kamu juga jangan terlalu minder, fi miryatin, ragu dari Al-Quran itu, karena sungguhnya Al-Quran itu benar-benar hak dari Tuhanmu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Lah, kalau kalau kita tadarus itu ya, tadarus Al-Quran itu ya, itu sampean cara bacanya gimana? Tadarus itulah, ya selain kita melafalkan ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunihi, misalnya
Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat 100 sekian gitu ya. Kita berusaha untuk tajwidnya bagus, berusaha untuk makharijal hurufnya tepat, macam-macam lah. Kalau lagu bisa dipelajari, tapi kalau merdu itu udah bawaan, sudah bawaan dari bentuk hidung yang kita tidak bisa rubah ya. Meskipun ada yang mancung dan suaranya merdu, tapi kebanyakan yang merdu itu mesti agak pesek dikit. Nah itu kan nggak bisa dirubah ya. Kalau hidung depan bisa dirubah, yang bisa mengeluarkan suara kan bukan hidung depan, hidung dalam itu. Saluran yang nyambung ke telinga itu loh, saluran namanya saluran eustachius. Nah, kalau Al-Quran ini kita deres, yang deres itu wayajluhu tadarus itu loh. Itu kalau nggak tahu artinya gitu ya memang jadinya hambar ya. Kalaupun agak bergetar ya karena lagunya aja, nadanya aja. Misalnya saya setelkan sebuah ayat ya. Yang menurut saya ayat ini dibacakan berdasarkan artinya. Lagunya itu berdasarkan artinya. Jadi karena orang baca ini mesti tahu artinya sehingga dia dia benar-benar membaca itu dengan jeritan yang memang harusnya begitu gitu ya. Kita dengerin bareng ya. Kita dengerin bareng. Artinya ketika Al-Quran itu dibaca berdasarkan suara yang memang harusnya begitu, artinya memang besar, tahu artinya gitu kan, tahu artinya maksudnya itu, maka ya ini beda gitu. Ini kalau dibaca itu hanya ya karena lagu aja beda ya ini ya. Saya share ya ini lagu ini ya. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض. Ini mobil masih dipakai nggak sih? Ayat ini adalah cerita tentang kiamat. Tentang terjadinya kiamat. Gitu. Tentang kiamat dan nanti bicara tentang bagaimana orang menerima bukunya dengan amal dengan tangan kiri atau tangan kanan. Ya. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول
Jadi orang yang nanti akan menerima kitabnya lewat sebelah kanan, artinya dia benar-benar amalnya baik, dia akan berkata, dia akan berkata. فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Dia sudah menyangka bahwa memang nanti akan menemui kitab ini, jadi nggak kaget dia. Selama hidup sudah memang yang kanan yang banyak dicatat, dia nggak kaget. فهو في عيشة Mereka راضية akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, ya Allah. في جنة عالية Dalam surga-surga yang tinggi. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Nah, lagunya benar-benar landai karena menceritakan surga, menceritakan kenikmatan. Begitu bercerita sejaliknya yang akan menerima dengan tangan kiri. Naudzubillah min dzalik. Coba dengar nadanya. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Jadi orang yang menerima dengan tangan kiri teriak dia. Alangkah baiknya kalau tidak diberikan kitab ini padaku, katanya. ولم أدر ما حسابيه. Aku tidak perlu mengetahui hisab ini terhadapku. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. Teriak dia. Ternyata hartaku selama ini tidak berguna sama sekali. هلك عني سلطانية. Kuasaanku pun nggak berguna, hilang kabeh semuanya dariku. خذوه Tangannya kemudian dibelenggu ke lehernya. فغلوه ثم الجحيم صلوه. Kemudian dia masukkan ke dalam api yang menyala-nyala. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. Kemudian dibelit dengan rantai yang panjangnya itu 70 hasta. ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Mereka dulu tidak terlalu percaya dengan kebesaran Allah. ولا يحض على طعام المسكين. Mereka juga tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin, kenyang diminta ambil sendiri. فليس له اليوم هاهنا حميم. Dulu seolah-olah banyak teman ketika kaya, ketika ini sekarang dia tidak punya teman siapapun di sini. ولا طعام إلا من غسلين. Dan tidak ada makanan kecuali darah dan nanah di situ. لا يأكله إلا الخاطئون. Dan orang-orang yang makan itu hanyalah orang-orang yang berdosa. Ya. Nah, jadi bagaimana kita melihat ini sebagai sesuatu yang benar-benar ini benar-benar melihat sebagai sebuah Quran itu ceritanya begitu, sehingga ketika kita misalnya tadarus ya, meskipun enaknya itu tadarus sama itu bahwa Quran yang ada terjemahannya, meskipun sama tidak baca terjemahannya, tapi tahulah itu arahnya kemana. Sehingga memahami Quran ketika kita tadarus, nggak hanya sekedar lafalnya gitu. Benar-benar menjadi peringatan kita. Kayak tadi itu. Pernah halaka anni sultaniyah. Kan? Ma'agna anni maliyah. Tidak ada sama sekali.
gitu. Tapi begitu yang orang-orang yang menerima dengan tangan kanan, dia sudah menyangka memang akan menerima buku itu, sehingga dia ya malah bersukaria, bergembira gitu. Sehingga ketika di sini di ayat yang kita pelajari ayat 17 ini, ketika makanya orang-orang beriman itu ketika dibacakan Al-Qur'an itu selalu kebanyakan bergetar hatinya, menyungkur dan menangis. Hanya dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Isra, dalam surat As-Sajdah itu menceritakan betapa ciri orang beriman itu ketika dibacakan ayat Al-Qur'an itu selalu bergetar hatinya, menyungkur dan menangis. Ya. Wa may yakfur bihi minal azdabi fannaru mau'iduhu fala. Jadi orang-orang yang ingkar terhadap Quran tadi ketika diceritakan Al-Quran selalu ragu. Mereka kan tidak nyangka, dia merasa bahwa seandainya saja tadi kan diceritakan, seandainya saja kematian itu menghentikan segalanya, tidak usah ke sini gitu. Nah, kebanyakan orang sekarang kan ya memang begitu keyakinannya. Mati ya mati, tidak usah mikir, kan gitu. Islam padahal itu. Muslim sekarang kebanyakan begitu. Dan mereka nanti baru, makanya kita diwanti-wanti sama Allah di ayat ini, falataku fi miryati minhu innaul haqqu min rabbika. Kamu jangan ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an gitu kan? Jangan ragu, ya. Jangan ragu terhadap Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an itu dari Tuhanmu. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tetap ragu, tetap tidak percaya. Ya lahirnya dia percaya akhirat. Cuma ya buktinya itu ya perilakunya itu tidak mencerminkan itu gitu loh. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Ulaika yu'riduna 'ala rabbihim wa yaqulul asyhadu, dan mereka akan dihadapkan pada Tuhan dan nah ini dihadapkan pada Tuhan dan para saksi akan berkata, siapa para saksi itu nanti di akhirat? Para saksi adalah para malaikat, para nabi, dan anggota badannya sendiri. Loh, ini loh, dulur. Anggota badannya sendiri. Jadi nanti itu kulit itu akan bersaksi loh, dulur. Lalu pada saat kulit bersaksi tentang bagaimana perilaku kita di dunia, itu si manusia itu akan bilang, kulit, kamu kenapa sih kok bersaksi memberatkan aku? Gitu. Kata kulit, loh, wong aku ini diciptakan Tuhan kok kamu gitu katanya. Makanya kulit pun bersaksi, pendengaran bersaksi, penglihatan bersaksi atas perbuatan manusia, gitu. Coba itu dibuka di Quran surat Fussilat ayat 19 sampai 20 dan Yasin ayat 45, coba 65. Surat Fussilat ayat 19 sampai 20 dan juga surat Yasin ayat 65. Monggo. Fusilat ayat berapa, Gus? Fusilat ayat 19-20. 19-20, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fusilat ayat 19. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. 20. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Shadaqallahul adzim. Tuh, ayat 19 ya. Itu, jadi di sana jelas banget bahwa kulit akan menjadi saksi. Gitu lah. Itu menunjukkan bahwa
Nggak bisa sudah. Bukan hanya CCTV. Yang nempel di kita pun akan menjadi saksi. Lah kayak gitu kan ya sudah nggak bisa nolak sudah. Gitu kan. Gitu. Jadi ketika penglihatan apa segala macam menjadi saksi, maka ayat 21 coba. Lanjutannya siapa yang gantian? Fusilat juga. Ayat 21. Enggak gantian. Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Oke. Ayo gantian lagi ayat 22. Ayat 22. Supaya kita tahu bagaimana nanti di akhirat. Ayo Fusilat ayat 22 silakan. Enggak? Ada, oke. Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Ini ya sindiran kepada kita. Ya, nah, sekarang coba surat Yasin ayat 65. Surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan memberi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi sekarang itu kalau anggota tubuh yang jadi saksi. Sekarang para nabi, para rasul juga akan menjadi saksi atas kita. Apakah kita benar-benar umatnya atau enggak, itu nanti bersaksi. Jadi belum tentu Nabi Muhammad mau bersaksi bahwa kita umatnya. Belum tentu. Demikian pula Nabi Isa diakui-akui oleh para Nasrani sebagai umat. Belum tentu mau. Coba dilihat surat An-Nahl ayat 84. Kemudian An-Nisa ayat 41 dan banyak ayat lagi. Tapi saya kasih dua aja. An-Nahl ayat 84 dan An-Nisa ayat 41. Jadi Bu Aida tadi udah mau buka mikrofon, silakan. Dari Palembang tadi. An-Nahl ayat 84 dan An-Nisa ayat 41. Itu tentang saksi di mana para nabi, para rasul nanti akan menjadi saksi bagi umatnya. Nah, silakan. Sudah ketemu Bu Aida? Tadi kayaknya udah buka. Ya, silakan. 84 Gus ya. Ya, An-Nahl. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, rasul dan setiap umat. Kemudian tidak diizinkan kepada orang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Nah, coba ya. Ini penting ini. Tolong didengerin semua ya. Sekarang ada satu ulama besar lah di negeri ini yang sedang mengkampanyekan bahwa nanti di akhirat itu tetap bisa diupayakan keselamatan itu katanya. Begitu. Tetap bisa diupayakan keselamatan. Tuhan itu tidak tunduk pada konstitusi akhirat katanya. Akhirat itu bukan akhir dari segalanya, begitu. Ini menjadikan semua orang akhirnya tidak terlalu serius berikhtiar untuk baik di dunia, toh kan nanti di sana masih bisa usaha gitu akhirnya. Padahal yang dibaca Bu Aida tadi, enggak kata Allah. Di sana sudah tidak boleh lagi mohon ampun. Itu jelas tadi, ya. Dan yang berfirman itu Allah. Jadi Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya sendiri. Jadi kalau ada sekarang Allah itu Maha Kuasa, tidak akan tunduk pada ketentuan bahwa akhirat itu berakhir. Allah masih bisa. Itu kita lah tidak bisa. Loh. Allah sendiri sudah berfirman, tidak boleh. Di sana minta ampun apa sudah tidak bisa.
Dan nanti Allah akan memberikan hak kepada para rasul, para nabi untuk bersaksi. Kalau ternyata dulu di dunia tidak mengamalkan sunnah para nabinya, ya di akhirat tidak akan diakui meski teriak-teriak aku umatmu ya Nabi. Gitu. Ya, jadi ayo. Jadi sekarang, waduh saya sedih karena semakin banyak yang makin ke sini makin ke sono jadinya. Ya. Coba lihat surat An-Nisa ayat 41 juga. Izin Gus. Silakan Makassar, dari Palembang ke Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Nah, coba itu. Nabi Muhammad nanti didatangkan sebagai saksi. Saksi atas apa? Atas kita-kita. Apakah kita ini nanti itu benar-benar sekarang ini layak untuk diakui umat atau enggak? Ada satu hadis menceritakan Nabi Muhammad SAW duduk di telaga Haud. Lalu banyak umat-umat itu pada minta syafaat pada para nabinya masing-masing. Makanya Nabi Muhammad juga datang satu persatu dikasih itu syafaat atas izin Allah. Nah, ada rombongan besar datang. Pada awalnya Nabi Muhammad mempersilahkan mereka untuk mendekat. Tapi kemudian ada suara, kenapa engkau biarkan mereka mendekat, hai Muhammad? Ya Allah, mereka umatku. Kau tidak tahu Muhammad, bagaimana perilaku mereka sesudahmu. Mereka meninggalkan sunnahmu dan mengabaikan ajaranmu. Seperti anak panah meninggalkan busurnya, kata Nabi, kata Allah. Maka Nabi Muhammad SAW pun beristighfar dan, oh berarti kamu antum laisa minni. Kamu bukanlah golonganku. Dan kemudian Nabi mengusir mereka seperti mengusir binatang ternak. Hus antum laisa minni. Nah kalau kayak gitu, padahal mereka di dunia yang merasa sebagai umat Nabi. Itu ya. Jadi maka di sini kembali kepada ayat yang sedang kita pelajari, bahwa wa yaqulul asyhadu, ada nanti berkata haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Hendak ya Allah, mereka ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Mereka yang sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, sebenarnya mereka menghalangi orang dari jalan kebenaran. Ada orang tahajud, kepingin tahajud, dikendor-kendori. Nggak usah tahajud, ngapain sih? Sholat itu cukup semampunya aja. Ada orang mau sedekah, udahlah beli-beli apa gitu loh. Hidup ini perlu dinikmati, ngapain susah-susah. Waya baguna wajah. Ada orang sudah niat baik kayak gitu, ini berarti dibengkokkan. Jadi orang yang membengkokkan jalan Allah itu tidak hanya orang kafir ya. Tapi kadang yang viral-viral itu juga secara tidak langsung begitu, bahaya. Jadi makanya ayo kita hati-hati, terutama di dunia medsos yang sekarang seolah-olah yang viral adalah yang benar. Padahal Allah sudah berfirman betul, kita diwanti-wanti. Kenapa? Karena wa hum bil akhirati hum kafirun. Karena kalau kita mengikuti yang banyak itu belum tentu benar dulur. Mereka itu kebanyakan adalah ini tadi ya baghunaha iwaja, menginginkan agar jalan ini bengkok. Padahal sekarang ini manusia kebanyakan itu mengikuti yang banyak. Padahal kata Allah, kalau kamu mengikuti yang banyak, hati-hati, mereka menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Apakah ada Gus dalilnya? Ada. Coba buka surat Al-An'am ayat 116. Al-An'am 116. Bagaimana orang-orang itu yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Meskipun viral, meskipun terkenal. Sudah ketemu surat Al-An'am ayat 116. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sadaqallahul adzim.
menurut mimpi seorang syekh ini ternyata begini. Menurut ya ini namanya illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, banyak loh ya, mayoritas ya, mainstream, arus utama, viralnya. Itu belum tentu. Jadi Islam tidak menganut kebenaran itu adalah suara terbanyak. Enggak ya. Islam tidak menganut itu. Sehingga ayo kita kembali kepada apa yang diwanti-wanti oleh Allah di sini agar kita menjadi orang-orang yang selamat, benar-benar selamat ya, supaya tidak tertipu oleh mainstream. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Silakan, ada? Ada, Gus. Ya. Mau tanya, Gus. Dari Kalimantan. Monggo. Orang yang merasa apa yang membengkokkan agama atau membengkokkan keterangan yang benar itu tidak merasa dia itu membengkokkan agama atau membengkokkan hukum Allah. Gimana orang-orang dia akan menilainya itu, Gus? Iya, memang tidak merasa betul. Jadi gimana ya? Kan gini ya, setan itu cara menjerumuskan manusia itu kan tidak frontal ya, tapi pelan-pelan banget. Misalnya orang Arab Mekah itu kan dulu Nabi Ibrahim ngajari mereka dulu ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Itu kan di Ka'bah itu Nabi Ibrahim yang ngajarin cara haji ya. Artinya cara tawaf itu kayak gimana. Ada gitu. Tapi kemudian setelah ketika Nabi Ismail masih diikuti dengan cara yang benar. Ya, tata caranya, runutnya seperti apa, benar. Siapa yang disembah, siapa yang disebut pada saat tawaf, ya Allah gitu ya. Tidak ada embel-embel apapun. Nabi Ibrahim itu penentang berhala, ya kan? Tapi begitu turun sampai Ismail, kemudian Yakub kemudian sampai ada Yusuf nanti ke bawahnya lagi, sudah mulai ada penyimpangan dikit-dikit, tapi penyimpangannya sehingga la yash'urun. Mereka tidak merasa, karena mungkin ada ulama atau ahli agama mereka yang kayaknya harus disesuaikan dengan kearifan lokal deh. Tradisi masyarakat di sini kan begini, tapi kan nyambung ini, nggak apa-apa gitu. Dulu nenek moyang kita itu begini, sebuah ajaran yang sudah disingkirkan oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang tuh, dihidupkan kembali biasanya. Tapi tidak dengan meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim sehingga dicampur. Makanya dalam Al-Quran itu ada, taktumul haqqo, watal bisul haqqo bil batil. Kamu mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Awalnya tidak kok ditinggalkan yang hak, enggak. Dicampur dulu. Gitu. Udah mulai bercampur, makin lama ya makin sedikit yang asli itu. Sampailah di masa Nabi Muhammad SAW itu, yang kemudian ada patung-patung di seluruh sekitar Ka'bah itu. Dan mereka masih tawaf, ya keliling Ka'bah kayak orang haji gini. Cuma ditambahi apa yang disebut bukan Allah lagi. Ya Latta, ya Uzza dan sebagainya. Kalau dulu Allahul Izzatu kan gitu. Ganti Latta, Uzza dan sebagainya. Di situ sa'i juga begitu, antara Safa dan Marwah itu ditaruh patung besar dulu itu. Nah, kemudian kesucian dulu yang Nabi Ibrahim pakai kain putih tanpa jahitan diganti. Jadi ada penambahan pengurangan. Misalnya umatnya Nabi Musa disuruh ngomong hitotun, gitu kan? Tapi diganti hintotun, pakai nun. Jadi sudah tambah kurang seperti itu. Sehingga Pak Lidul ketika coba dibuka Pak Lidul di surat Al-Baqarah itu Pak Lidul. Ayat 13 sampai 14 itu. Ketika mereka dibilang jangan membuat kerusakan di muka bumi, ya mereka mengatakan, ya enggak, siapa yang buat kerusakan, kami berbuat kebaikan gitu.
Tapi kata Allah, walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak sadar. Jadi kalimatnya Pak Lektor tadi benar. Walakin la yash'urun, tidak sadar. Itu Al-Baqarah Pak Lektor. Ayat 11-12. 11-12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, itu tidak menyadari, karena setan giringnya pintar, dikit gitu. Demikian pula di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masih murni sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi. Begitu sudah tabiin ke bawah, sudah mulai menambah pengurangan karuan, sudah sampai sekarang 1500 tahun. Tidak salah ketika Rasulullah Muhammad SAW setelah Isya kemudian bersabda, hai perhatikan para sahabatku, meninggal 100 tahun kamu tidak bakal menemukan orang-orang dengan kualitas iman dan ibadah seperti kamu. Iman dan ibadah mereka hanya seperti ayakan kulit sair, kulit kurma, tinggal kulit tanpa isi. 100 tahun saja kayak kulit toh. Sekarang 1500 tahun. Gitu. Makanya ayo kita kembali kepada kemurnian agama Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan kita dalam Shiratal Mustaqim ini ila akhir hayat sunnah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fil mu'minal mu'minat wa muslimat. Al-akhya'i minhum al-ummatin naqaqarikum zibat ayat qadiyah bisa Allah mahdina fi man hadaid wa afina fi man afait wa lana fi man tawalait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'hana al-bala wal waba wa dal hastina min al-jinni syaitan syaitan rabbana natina wa lana sabina min qawmi dhalika. ربنا من أفقت بنا ما شاهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل لنا رحمة بيدك قتل الأمطار وبيدك رحمة اللهم افرغ لنا صبر وثبت مننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من شر البلاء ورب ترك الشقاء والقضاء الشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مسلمين لك ومنذرين وتمسلنا لك وأرنا مناسكنا طوعا آمين إنك أنت السميع العليم الله لم يدع الصدور اللهم بشر بالعباد الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waj'alna wa nuran wa hudan wa rahmah. Beneran anak sekolah. Wa'alimna minhu majahilna tilawatahu ana al-laili wa atrafan